Selamat pagi anak-anak ibu kelas 2B. Apa kabar kalian semua anak-anak ibu? Ibu berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, kita kembali lagi belajar ya anak ibu. Hari ini kita belajar di tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kelima, yaitu tentang bermain di rumah teman. Dan adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mempraktikkan variasi gerak menarik tanpa berpindah tempat dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar kumpulan benda, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya di lingkungan dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita. Anak ibu, Beni dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Beni datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Nah, mari kita amati. Ini adalah percakapan Beni, kemudian Ibu Udin dan Udin. Nah, Beni datang sambil mengetuk pintu. "Selamat sore, Bu," kata Beni. Kemudian ibu membuka pintu. "Selamat sore juga, Beni. Silakan masuk." Nah, kata ibu. "Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu?" tanya si Beni. "Ada, Beni, sebentar ya, ibu panggilkan." "Udin, ini Beni sudah datang," kata ibu. Nah, kemudian Beni datang. "Iya, Bu, aku sudah siap. Bagaimana, Beni? Kita berangkat sekarang?" tanya Udin kepada Beni. Nah, kemudian Beni menjawab, "Baiklah, ayo," katanya. Kemudian Beni dan Udin sama-sama mengucapkan kepada ibu, sama-sama serentak mereka mengatakan seperti ini, "Ibu, kami berangkat dulu ya." Nah, itu ucapan Beni dan Udin. Kemudian ibunya bertanya, "Beni tidak minum dulu?" Ya, tanya ibu kepada Beni. Kemudian Beni menjawab, "Tidak usah, Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu." Ya, itu jawaban si Beni. "Iya, Nak, hati-hati di perjalanan ya," kata ibu kepada mereka. Kemudian Beni dan Udin sama-sama mengatakan, "Iya, Bu," sembari menyalami ibu si Udin. Oke, ini adalah percakapan mereka, Beni, kemudian Ibu Udin dan Udin. Oke. Nah, dalam percakapan itu ada beberapa pertanyaan anak ibu. Ini sama-sama kita jawab ya. Yang pertama, apa isi teks percakapan itu anak ibu? Iya, isinya yaitu Beni dan Udin berpamitan kepada ibu untuk bermain ke rumah Edo. Oke, yang kedua, bagaimana cara Beni bertamu? Ayo, dalam percakapan tadi seperti apa cara Beni bertamu? Nah, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Nah, ibu juga kalau misalnya bertamu ke rumah temannya, ya harus mengucapkan salam dan mengetuk pintu terlebih dahulu ya. Oke. Yang ketiga, bagaimana sikap Beni menurutmu? Nah, bagaimana sikap Beni menurut kalian, Nak? Kalau dia datang ke rumah temannya dengan mengetuk pintu dan mengucapkan salam, menurut kalian itu bagaimana sikapnya? Baik dan sopan. Oke. Nah, pertanyaan yang keempat, apa yang dilakukan Beni dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Apa yang dilakukan mereka? Apa yang dilakukan si Beni dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo, Nak? Ia berpamitan dengan ibu ya. Kalian juga kalau misalnya ingin pergi nih kemana-mana atau bermain ke rumah teman harus berpamitan dulu kepada orang tua. Oke. Nah, amatilah gambar berikut. Permainan apa yang sedang dimainkan Beni dan teman-teman anak ibu? Pernahkah kalian melakukan ya, atau pernahkah kalian bermain permainan tersebut? Nah, ini tarik menarik ya. Iya, tarik-tarikan ya. Permainan tarik-tarikan. Nah, cara bermainnya yaitu membagi dua kelompok sama banyak. Semua anggota saling memegang tangan. Di antara dua kelompok diberi garis pembatas. Kedua kelompok saling menarik ketika aba-aba diberikan.
kelompok pemenang adalah kelompok yang mampu menarik lawan sampai melewati garis pembatas. Nah, itu nanti dibuat garis pembatasnya anak ibu. Oke. Dan dalam permainan ini harus diawasi oleh orang dewasa. Oke, harus diawasi oleh orang dewasa. Tidak diperbolehkan menarik dengan keras karena itu akan membahayakan diri kita. Ya, anak ibu. Nah, kegunaan benda. Coba kalian perhatikan. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak membutuhkan benda. Dalam bermain tarik-menarik itu atau tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun, tidak membutuhkan benda apapun ya anak ibu dalam bermain tarik-tarikan itu. Nah, namun dalam bermain lingkaran simpai, kita membutuhkan benda yaitu simpai ya. Tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Nah, benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Kita sudah tergantung dengan benda. Ketika kita bangun tidur, kita sudah ketergantungan terhadap benda. Ketika mandi ya, kita membutuhkan air, kita membutuhkan sabun, sampo, gayung, dan lain-lain ya. Nah, ketika masak, ibu membutuhkan kompor, membutuhkan wajan, membutuhkan pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, kita membutuhkan sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita ya anak ibu. Harus kita jaga benda-benda yang ada di sekitar kita karena kita ketergantungan terhadap benda-benda tersebut. Oke? Nah, coba ayo mengamati. Coba kalian amati benda-benda ini. Apa saja di sini anak ibu? Ya, ada meja, ada sapu, lemari, buah, kemudian ada minyak, ada kopi, ada sendal, ada penggaris, ada celengan, ada apa itu? Roda ban, kemudian ada kursi, botol, balon, tas, dan lingkaran simpai. Ya, nah, di sini ada benda-benda. Setiap benda itu memiliki kegunaan tadi ya. Ya, contohnya meja, tempat kita belajar atau tempat barang-barang. Sapu, kegunaannya untuk apa? Untuk menyapu rumah supaya bersih. Lemari, kegunaannya untuk apa, Nah Ibu? Iya, untuk menyimpan pakaian. Ya. Minyak, kegunaannya untuk apa? Untuk memasak ya, dan lain sebagainya. Semua alat-alat itu memiliki kegunaan. Oke. Nah, lengkapi tabel berikut berdasarkan gambar yang telah kamu amati. Tadi sudah kita amati benda-benda ini kan. Contohnya meja. Nama benda meja. Wujudnya seperti apa Nah Ibu? Apakah wujudnya benda padat, benda cair, atau benda gas? Oke. Inilah tugasmu ya, halaman 97 ini ya. 1 sampai 15. Lihat dari sininya. Dari gambar-gambar sudah tersedia di halaman 96. Oke anak ibu. Nah, kemudian diskusikanlah gambar berikut bersama temanmu. Di sini sama-samalah kita mendiskusikan ya. Di sini ada gambar apa sebelumnya nak? Ya, ada Udin dan teman-teman yang sedang berpamitan kepada keluarga Edo ya. Apa yang dilakukan Beni dan teman-teman anak ibu? Iya, mereka berpamitan kepada keluarga Edo. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Beni dan teman-teman melakukan nak? Pernah? Iya pasti ya. Iya, maka jawabannya iya. Kapan kita harus berpamitan? Ayo, kapan kita harus berpamitan? Iya, ketika kita pergi dari rumah atau ketika kita pulang dari rumah orang lain ya. Itu
waktu kita berpamitan. Oke, yang keempat, menurutmu mengapa kita perlu berpamitan, Nak? Supaya tidak dicari orang tua ya, supaya orang tua tidak kecarian. Oke, nah demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya Nak Ibu. Oke, Ibu akhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih.